Ohayo minasan. Kamu udah siap? Tarik nafas, buang. Tenmaku no Jadugar atau A Witch in Mongolia simply menjadi salah satu anime yang mengubah standar kualitas anime modern. Art style-nya unik, animasinya bagus, dan alur cerita history fiction yang menarik. Ditambah banyak yang bilang anime ini kayak gabungan dari anime-anime masterpiece lainnya kayak Orb, Nippon Sengoku, Vinland Saga, dan karakter Mau Mau. Ini kayak anime paket lengkap yang sulit buat dicari celahnya. Belum lagi ada unsur-unsur sejarah asli bikin animenya jadi lebih menyenangkan buat dibahas. Tapi yang paling menarik, lo tahu nggak? Dalam fakta sejarahnya, riwayat hidup dari tokoh utama yaitu si Tara atau Fatima ternyata menyimpan sebuah tragedi tragis. Nah, kalau lo penasaran, ini dia beberapa fakta sejarah menarik dalam anime A Witch in Mongolia. Peristiwa pembunuhan para pedagang Mongol di Otrar. Di awal-awal episode, kita dikasih lihat kekejaman invasi Mongol yang membuat si Tara kehilangan majikan dan teman-temannya. Kalau kita lihat sejarahnya, bangsa Mongol memang pernah melakukan invasi ke Persia yang merupakan salah satu wilayah kekuasaan terpenting dari Kekaisaran Khwarezmia. Nah, Khwarezmia ini kayak kerajaan besar yang menguasai sebagian besar Asia Tengah, termasuk Persia. Tapi lo tahu nggak, invasi Genghis Khan ke Khwarezmia ini bukan karena dia psikopat atau random aja, tapi memang ada penyebabnya. Jadi, walaupun suka ngeharem, Genghis Khan ini ternyata juga suka berniaga. Demi memberdayakan UMKM Mongol, dia menjalinlah persahabatan dengan penguasa Kekaisaran Khwarezmia, yang tak lain dan tak bukan, the one and only Shah Muhammad II. Nanti tolong kau jual action figure waifu aku yuk. Setelah deal-dealan dan aktivitas perdagangan mulai berjalan, Genghis Khan pun mengirim sekitar 450 pedagang Mongol, yang sebagian besarnya ini adalah Muslim. Tapi malang tak dapat ditolak, mujur tak dapat diraih. Karena keserakahan pejabat sana, pedagang Mongol tadi difitnah jadi mata-mata, barang-barangnya dirampas, dijual, dan mereka pun dibantai. Tersangkanya penguasa Otrar. Jadi Otrar ini kayak kota perdagangan besar gitu, yang waktu itu dipimpin sama Inalchuk. Nah, masalahnya dia ini orang dalam, jadi ada hubungan keponakan dari Terken Khatun, ibu dari Shah Muhammad. Pas beritanya sampai ke Genghis Khan, pria satu ini masih mencoba untuk meredam monster dalam dirinya dan melakukan upaya terakhir untuk mendapatkan kepuasan melalui diplomasi. Genghis pun ngirim utusan Muslim dan ditemani dua orang Mongol buat memprotes kinerja si Inalchuk, sekaligus minta agar dia ini diserahkan ke Mongol. Tapi pas nyampe, malah ditolak sama Shah Muhammad. Ya, karena Inalchuk ini kan masih orang dalam. Cih. Terus, lo tahu apa yang dilakukan Shah Muhammad? Sudahlah ditolak mentah-mentah, utusan Muslim yang dikirim si Genghis tadi berakhir dieksekusi. Toregene Khatun. Nah, kita balik ke kisah si Tara atau Fatimah. Biar nggak bingung, kita pakai nama aslinya aja ya, Fatimah. Setelah kota tempat tinggalnya jatuh, Fatimah kemudian dibawa melalui perdagangan budak di Kekaisaran Mongol menuju ke ibu kota Mongol, yaitu di Karakorum. Kalau di versi anime, salah satu pesona dari seorang Fatimah ini, walaupun dalam keadaan kayak gitu dan masih berniat buat balas dendam, dia nggak ngelampiasin kemarahannya itu dengan kekerasan, melainkan melalui ilmu dan pendidikan. Tapi kalau di sejarah aslinya, sebetulnya motif balas dendamnya Fatimah ini justru nggak pernah tercatat sebagai aksi langsung terhadap orang-orang dari masa lalunya. Nah, setelah itu Fatimah ini yang statusnya masih sebagai budak dikasihlah ke Toregene Khatun. Toregene ini siapa? Dialah menantu Genghis Khan dan salah satu istri dari Ogedei Khan, anak ketiganya Genghis. Di tahun 1229, Ogedei diangkatlah menjadi Khan Agung. Cuman, lanangan satu ini anaknya agak-agak natskal gitu. Dapat jabatan dari bapak, bukannya kerja, dia malah ngurusin maksudnya malah sibuk mabok-mabokan. Ya, pokoknya kerjaannya jadi nggak bener. Akhirnya, lama-lama kekuasaannya pindah ke Toregene. Karena dari sekian banyak istrinya, beliaulah istri yang paling cakap. Nah, waktu ngejabat, Toregene ini kerjaannya bagus. Dia mendukung proyek agama, pendidikan, dan konstruksi dalam skala kekaisaran. Bahkan nih, setelah Ogedei meninggal, Toregene ngambil alih kekuasaan penuh sebagai wali penguasa. Dari situ, dia ganti semua menterinya Ogedei dengan menteri-menteri pilihannya sendiri. Salah satu penggantinya adalah Fatimah. Padahal ya, di abad ke-13 itu punya perempuan dalam jabatan aja udah aneh dan gak biasa. Mana dia jadi menteri lagi? Tapi sih, Fatimah inilah yang nantinya bakal jadi anggota kabinet paling berpengaruh. Misalnya, melalui pengaruh Fatimah, Abdurrahman, seorang pemungut pajak Muslim, ditugaskan buat mengurus administrasi umum di Tiongkok Utara. Jadi, dia ini punya pengaruh politik lah.
Akhir tragis Fatimah. Pada tahun 1246, anak cowoknya Toregene yaitu Guyukan naik tahta dan Toregene pun mengundurkan diri dari jabatan wali. Walaupun statusnya emak sama anak, dua orang ini sayangnya hubungannya kurang baik. Dan kita masuk ke satu momen paling menyesakan dalam kisah hidup Fatimah. Ini bermula ketika Godan Khan Goden, saudaranya Guyuk, nuduh Fatimah make sihir buat ngerusak kesehatan dia. Padahal nggak ada bukti kalau Fatimah ini benar-benar nyantet si Goden. Terus kenapa kok bisa dituduh make sihir? Sebenarnya motif aslinya itu nggak diketahui. Cuman kalau kita lihat, Fatimah ini kan bukan anggota keluarga kerajaan, beliau orang asing dan mantan budak lagi. Tapi kok bisa-bisanya jadi salah satu orang paling berpengaruh di istana? Ya ibaratnya lu sapem, Pruy. Pastinya bakalan ada pendengki-pendengki yang mendengki. Nih orang bukan siapa-siapa, kok bisa jadi wapres? Maksudnya jadi menteri? Pakai jampi-jampi nih pasti. Nah, situasinya jadi lebih genting ketika beberapa bulan kemudian si Koden meninggal. Nah, si Guyuk ini pun maksa agar ibunya nyerahin Fatimah buat dieksekusi. Toregene nolak dong. Bahkan beliau ngancem bakalan bunuh diri. Walaupun udah kayak gitu, anak buah Guyuk tetap nangkap Fatimah. Dia disiksa. Dan yang paling ngeri, Fatimah pun berakhir dieksekusi dengan cara mengerikan. Seluruh lubang yang ada di tubuh Fatimah itu dijahit. Abis dijahit, tubuh Fatimah kemudian dibuang ke dalam air. Gue speechless sih melihat riwayat hidup dari seorang Fatimah ini yang literally dari zero to hero, tapi harus berakhir tragis. Gue nggak tahu apakah dalam versi animenya nanti bakalan ngikutin kisah sejarah aslinya atau enggak. Kalau iya, siap-siap aja. Nih anime bakal jadi salah satu anime tertraumatis sepanjang sejarah. This is so big. Ya, itu tadi kisah hidup dari seorang Fatimah, sosok yang menginspirasi karakter Sitara dalam anime A Witch in Mongolia. Mungkin ada beberapa informasi yang kurang, makanya gue buka ruang buat kalian diskusi. Jangan lupa like, comment, and share. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Guys, A Witch in Mongolia. Udah ya, bye! Matane!